Kakak, apa yang akan terjadi jika Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak memiliki 3 dimensi yang terkandung di dalamnya? Baik, jika pertanyaannya maksudnya bagaimana apa yang akan terjadi jika ketiga poin itu tidak ada di dalam Pancasila gitu. Kan namanya saja ini dia sebagai ideologi, artinya dia sebagai landasan ataupun pedoman bagaimana kita mau bersikap, bagaimana kita mau mengambil arah ke depannya dan menuntun kita untuk tetap pada koridor yang seharusnya. Jadi jika ditanya apa yang akan terjadi, tentunya dalam menjalankan aktivitas sebagai warga Indonesia itu kita akan berjalan tanpa arah. Artinya kita tidak tahu mau kemana dan apa yang harus dilakukan, bagaimana seharusnya kita harus bersikap. Lagipun ada ketiga poin itu setahu saya kan ada di mana ada idealitas sebagai dasarnya, bagaimana dasar dari sebuah negara yang tentunya tidak serta-merta diadakan dan tentunya ditinjau daripada bagaimana sumber dari masyarakat, bagaimana keadaan masyarakat di Indonesia. Kemudian ada setahu saya mengatur tentang normalitas, bagaimana norma yang seharusnya ada di kalangan warga negara Indonesia yang tentunya tidak sama bagaimana norma kita di Indonesia, bagaimana kita bersikap dengan masyarakat luar. Kemudian yang ketiga itu kan tentu ada dari segi realitas, bagaimana sebenarnya realitas yang ada di negara Indonesia itu, bagaimana kemudian dijabarkan dan dijadikan suatu pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku di masyarakat. Kalau saya hanya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat baik sekali dari Kakak. Baiklah, menurut Kakak, apakah peran Pancasila sebagai ideologi negara sudah sesuai yang semestinya, mengingat pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri masih kerap terjadi sampai saat ini? Ya, menurut dari kacamata pribadi sendiri, sebenarnya ideologi Pancasila atau Pancasila sebenarnya tidak tepat dijadikan untuk sebagai ideologi, karena sebenarnya Pancasila itu merupakan nilai-nilai dasar dari sebuah negara, khususnya Indonesia. Jadi tidak tepat dikatakan bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi. Nah, adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat dari kelima sila tersebut, sebenarnya itu merupakan dari degradasi moral. Jadi generasi-generasi muda pada umumnya tidak memahami makna dari Pancasila yang sebenarnya. Baik, Siti Nuraziza, menurut Anda apa yang mendasari Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi negara? Jadi menurut saya apa yang mendasari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu, Pancasila sendiri itu diangkat dari adat istiadat Indonesia, juga nilai religius berdasarkan yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya merumuskan Pancasila itu. Selain itu juga berdasarkan nilai-nilai moral dalam masyarakat dan kebiasaan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Menurut Anda, mengapa nilai dasar Pancasila itu dikatakan nilai dasar yang sifatnya permanen? Oke, terima kasih. Menurut saya, kenapa nilai Pancasila sebagai nilai dasar yang permanen? Karena nilai dasar Pancasila itu tidak dapat diubah atau ditiadakan. Karena Pancasila itu merupakan kaidah pokok yang fundamental yang dimana nilai dasarnya digunakan sebagai dasar bagi Indonesia dalam menjalankan proses kenegaraan dalam bentuk dan wujud apapun. Baik, menurut Anda, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diterapkan di kehidupan sehari-hari? Menurut saya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu banyak mengandung hal-hal positif. Kita juga sebagai warga Indonesia harus menerapkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki banyak hal-hal positif dan dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Baik, menurut Anda, mengapa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak dapat dipisahkan? Menurut saya itu karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 juga itu merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Maka dari itu
Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Terus Undang-Undang 1945 juga ini dia memuat dasar hukum yang bentuknya secara tertulis. Nah, jadi Pancasila itu artinya dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara serta sebagai norma positif dalam kalangan masyarakat. Kemudian Undang-Undang Dasar itu juga artinya merupakan kaidah hukum negara Indonesia yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya itu bersumber dari Pancasila. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Adapun pertanyaan saya Kak, sebagai dasar negara, Pancasila juga mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara baik, sebagaimana kita ketahui ya bahwasanya Pancasila itu adalah dasar negara. Nah, kalau kita lihat Pancasila itu sebagai dasar negara, misalnya sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagaimana kita lihat juga bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman. Nah, dari keanekaragaman itu kita dapat lihat dan kita dapat wujudkan dengan cara misalnya kalau kita lihat dari suku, agama, ras yang berbeda, itu kan kita bisa istilahnya mungkin kita saling toleransi, dan dengan itu dapat mewujudkan tadi yang seperti yang teman-teman katakan bahwasanya dapat mewujudkan kepentingan daripada bangsa itu sendiri. Seperti itu. Baik, adapun pertanyaan saya Kak, menurut Kakak apa saja contoh perilaku yang sesuai dengan pengalaman Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Pancasila itu kan berbicara tentang kelima sila yang luas. Banyak sih contoh-contoh yang bisa kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya Persatuan Indonesia, ya kan, contohnya di mana di kampus contohnya walaupun kita berbeda suku, ras, agama, kita tetap jadi teman diskusi ataupun intinya kita tidak membedakan antara suku, ras maupun agama. Itu yang pertama. Kemudian ada juga permusyawaratan kan. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus bermusyawarah dulu. Kemudian apalagi ya, ketuhanan Yang Maha Esa, di mana kita tidak pernah membeda-bedakan mau ini agama apa dan lain sebagainya, tetap kita harus beribadah menurut agama kita. Kemudian kita juga memanusiakan manusia, di mana di kampus kita juga akan belajar ya tentang bagaimana kita bisa menghargai sesama manusia. Baik, pertanyaan saya, menurut Anda mengapa patologi budaya Pancasila dapat menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila? Karena patologi budaya Pancasila itu merupakan suatu ketidaksesuaian dalam pelaksanaan budaya yang sesuai dengan budaya Pancasila yang sudah menjadi pedoman dalam kehidupan di Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Anda cara agar dasar Pancasila dapat tertanam pada diri rakyat di era globalisasi sekarang? Menurut saya, nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan oleh masyarakat, di mana masyarakat harus paham akan nilai dasar Pancasila dan menanam rasa cinta kepada tanah air. Baik, terima kasih atas. Di dalam hakikat Pancasila sebagai negara, menurut Anda manakah yang paling penting dari ketiga dimensi tersebut? Menurut pendapat saya, dari ketiga dimensi tersebut, dimensi yang paling berpengaruh dari ketiga dimensi tersebut karena dimensi tersebut mengandung nilai dasar yang bersumber dari kehidupan bangsa ini. Di mana berarti nilai tersebut pasti harus diterapkan dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Terima kasih.